Jadi kita ngelinting dulu. Ya, saya punya rokok. Cuman kita mau ngelinting dulu. Bagaimana kabar semua kawanku di seluruh tanah air? Insya Allah pada video kali ini saya akan berbicara tentang ketika ada anak yang bermain di masjid. Bagaimana cara menegur yang benar? Karena terkadang ada orang tua atau bahkan orang di masjid yang menegur anak yang entahkah jahil ataukah ribut. Dan itu kalau kita ingin menegurnya ada cara tertentu. Ada ketertiban. Ada aturan main. Ya. Kita tidak boleh menegur anak yang ribut itu apabila kita dalam keadaan sholat. Itu otomatis sholat kita batal. Tapi nanti kalau kita ingin menegur anak itu yang ribut tadi itu, atau kita ingin supaya nanti kalau datang tidak ribut lagi, tentu kita menegurnya dengan baik pula. Jangan pada saat kita selesai sholat kita langsung menegurnya, tapi nanti setelah semua orang pulang, atau misalnya di jalan, atau pada saat selesai sholat, kita bisa tanya bahwa sebentar saya ingin bertemu langsung. Kita berbicara empat mata saja. Jangan memarahi di depan orang. Kalau ada seorang anak yang ribut di masjid, kita tidak boleh marahi mereka. Apalagi kita memarahi mereka dalam keadaan masih banyak orang. Itu dampaknya luar biasa. Bahkan akan sangat buruk dampaknya. Kenapa demikian? Karena kalau kita memarahi anak tersebut pada saat masih banyak orang, maka dia akan merasa malu. Dan ketika dia merasa malu, dia tidak akan datang lagi ke masjid. Atau bahkan dia akan datang ke masjid, tetapi kalau kita tidak ada. Tapi ketika dia melihat kita, dia tidak akan jadi ke masjid. Kenapa? Karena takut dengan kita. Kenapa? Karena kita memarahinya. Kita mempermalukan. Mereka merasa dipermalukan di hadapan orang-orang yang banyak. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin memarahi seorang anak, jangan kita marahi di tengah-tengah orang banyak. Panggillah baik-baik. Kita katakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Itu akan mengganggu orang-orang yang sholat lainnya. Tetapi ada guru kita yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menegur seorang anak yang ribut di masjid. Entah dia mau jungkir balik, entahkah dia mau lari-lari. Biarkan mereka. Karena kata guru kita itu, bahwa itulah zikir mereka. Itulah cara mereka beribadah kepada Allah. Itulah cara mereka berzikir kepada Allah. Yang salah itu, kalau ayah dari anak ini yang lari-lari, ini mesti kita tegur. Yang jadi persoalan kalau abahnya atau ayahnya yang lari. Tapi kalau anak kecil belum balik, masih belum tahu apa-apa, lari-lari di masjid, bersuara ribut di masjid, itu bukan sebuah persoalan. Karena kata guru kita itu adalah zikir mereka. Itu adalah bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak boleh menegur atau bahkan memarahi
Menegur saja kita tidak diperbolehkan oleh guru kita. Bayangkan Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah, sedang memimpin salat, kemudian ada cucunya yang datang, dia naik ke pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tidak memarahinya. Bahkan Rasulullah menunggu sampai cucunya ini turun dari pundak beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Maka kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, jangan pernah kita memarahi anak kecil ketika ribut di masjid. Berbeda ketika orang yang ribut itu adalah anak yang dewasa atau bahkan remaja yang mereka sudah balik, mereka sudah tahu mana benar mana yang tidak. Maka pantaslah kita tegur mereka, kita memarahi mereka. Tapi memarahi mereka jangan kita berlebihan. Lagi-lagi kita kembali ke persoalan yang pertama. Jangan sampai kadang-kadang kita marahi, mereka tidak datang lagi ke masjid. Maka saudara akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Atau minimal ada manfaat yang bisa kita ambil di dalamnya, yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita. Kita semua adalah orang-orang yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang saleh tidak tidak seenaknya memarahi orang lain. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan engkau marah, karena kalau engkau marah itu akan menjadi sebab engkau tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sini berikanlah wasiat kepadaku ya Rasulullah. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah, jangan engkau mudah marah, walakal jannah, dan syurga untukmu. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.